Manfaat lainnya tentunya kan akan meningkatkan lah tingkat kesehatan masyarakat ya. Dan juga mungkin akan menarik investasi, menarik wisatawan. Kenapa? Karena para investor yang datang ke Batam selalu menanyakan, bagaimana kalau saya menanamkan industri di Batam, apakah ada pengolahan limbah bahan berbahaya beracunnya, apakah ada pengolahan limbah. Like a megaton, you hit me like a megaton. You hit me like a megaton. Watch it on a jumbotron. Hit me like a megaton. Watch it on a jumbotron. Hit me like a megaton. Dreams, 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 dreams. On fire, fire. Dreams, 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 dreams. On fire, fire. Living life with never fearing of it. Take a bite and chew it cause you love it. I've been inside a rapid rising of it now. Bahwa proyek IPAL ini memang proyek pemerintah pusat yang diberikan ke daerah. Salah satunya adalah ke Batam. Tujuannya sudah jelas, untuk menata perairan-perairan dan juga waduk-waduk dari pencemaran lingkungan, salah satunya yang diakibatkan oleh limbah domestik ini mengalir ke waduk-waduk yang tidak kita sadari lambat laun akan mengumpul di perairan Batam seperti apa saat ini, yang dulunya mungkin bersih tiba-tiba saat ini kotor, misalkan di Tanjung Uma. Untuk Batam Center kita coba mengamankan tahap pertama ini di Waduk Duri Angkang. Waduk Duri Angkang ini adalah 70% ya dikonsumsi oleh masyarakat Batam. Ini kita harus amankan dari pencemaran, meningkatkanlah tingkat kesehatan masyarakat ya. Dan juga mungkin akan menarik investasi, menarik wisatawan. Kenapa? Karena para investor yang datang ke Batam selalu menanyakan, bagaimana kalau saya menanamkan industri di Batam, apakah ada pengolahan limbah bahan berbahaya beracunnya, apakah ada pengolahan limbah domestiknya, karena mereka betul-betul memprioritaskan masalah lingkungannya. Tingkat kesehatan masyarakat tentunya kan dengan bersihnya lingkungan akan terjaga. Limbah ini ya disalurkan langsung dari perumahan-perumahan, artinya dari rumah-rumah, namanya sambungan rumah, host connection, langsung disambungkan ke rumah. Artinya nanti jika IPAL ini sudah dioperasikan, tidak ada lagi buangan domestik dari rumah-rumah, misalnya dari tinja, laundry, pencucian, dan dari dapur yang dialirkan ke selokan-selokan atau sungai-sungai. Jadi selokan-selokan dan sungai-sungai mungkin akan terlihat bersih ya, terlihat cantik, pinggirannya mungkin hijau, sampah-sampahnya juga udah terhindar, dan juga mungkin bisa menghindari di rumah itu adanya binatang-binatang yang ya kecoa misalkan, kemudian tikus, karena pipa ini langsung tersambung ke saluran ini. Septic tank sudah tidak dipakai lagi. Ini adalah misi pemerintah untuk menjaga kualitas air, kuantitas air, dan juga kontinuitas air, di mana
ketergantungan air bersih di Batam ini sangat tinggi ya. Kita harus jaga bersama, kita harus siapkan bersama untuk sampai tahun 2045 bagaimana skema penyiapannya. Nah, salah satu untuk menuju ketahanan air yaitu dari recycling air limbah. Jadi Batam memiliki konsep BITWM, Batam Integrated Total Water Management, bahwa di situ ada konsep penyiapan kapasitas air untuk jangka panjang ya, salah satunya recycling, kemudian desalinasi air laut, kemudian pembangunan waduk-waduk yang baru, kemudian kita juga akan menampung air hujan. Saat ini kan air hujan mengalir semua ke laut ya. Nah, ke depan kita akan coba tampung di penghujung-penghujung saluran-saluran yang menuju laut. Kita tampung, kita manfaatkan kembali, masukkan lagi ke waduk. Nah, yang IPAL ya, tahap 1 yang di Bengkong Sada ini nanti akan menghasilkan air bersih ya, yang air memenuhi baku mutu lingkungan itu dengan kapasitas 230. Tugas pemerintah untuk menyiapkan air baku. IPAL Batam ini dibangun ya di atas lahan 7 hektar di Bengkong Padai dengan teknologi yang terkini ya, modern, menggunakan teknologi bakteri namanya food chain reactor, di mana di dalamnya bakteri akan dikembangbiakkan dalam satu media mirip akar tumbuhan dengan kedalaman kurang lebih sekitar 5,5 meter ke bawah, dengan lebar ya kurang lebih sekitar 20 meteran dan panjang sekitar kurang lebih sekitar 60-an. Nah, nanti kalau sudah beroperasi tampilannya juga sangat bisa dipakai untuk edukasi masyarakat, studi banding dan lain-lain, serta akan menghasilkan kompos ya. Kompos yang siap pakai ya. Kurang lebih sehari 18 meter kubik. Nah, itu kita siapkan produksinya kering ya, ada konveyernya, ada pengepresannya, konveyor dan lain-lain. Itu bisa kita manfaatkan untuk masyarakat, untuk menghijaukan hutan kota, menghijaukan taman kota dan juga taman-taman masyarakat di perumahan-perumahan. Itu kita kasih untuk sementara mungkin gratis lah. Nah, instalasi IPAL tahap pertama ini yang meliputi 43 perumahan minimal ya, di luar daripada ruko-ruko, itu adalah dipasang atau diinstal secara gratis ya. Itu adalah murni dibebani dari anggaran pemerintah pemasangannya ya. Pemasangannya memang di lapangan cukup ya sensitif dalam arti sangat mudah menimbulkan komplain dari masyarakat, karena bagaimanapun ini adalah proyek kotor ya, proyek besar, proyek kotor yang berhubungan dengan masyarakat ya, karena cuaca hujan ya, musim hujan, musim kemarau, ada becek, ada debu, tapi kita optimis ya, insya Allah proyek ini bisa berjalan dengan lancar berkat dukungan dari masyarakat. Kita akan mengambil manfaatnya mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun ke depan ya. Dan ini adalah program pemerintah, program untuk mengamankan lingkungan yang sangat baik ya, Batam hijau, Batam bersih, dan akan menghasilkan ya, investasi, investor dan juga pariwisata. Ini baru tahap 1 di mana sesuai master plan yang diberikan, yang dikeluarkan oleh pemerintah kota tahun 2011-2012, ada 7 lokasi yang akan dibangun IPAL, instalasi pengolah air limbah, dan kedepannya mungkin pembangunan bisa kita kerjakan melalui anggaran pemerintah ya, bukan soft loan lagi, anggaran pemerintah, anggaran daerah. Ini
ini kita akan coba terapkan setelah 1 tahun atau 2 tahun beroperasi. Kita akan lihat berapa sih ongkos atau operasional dan maintenance-nya, baru kita coba petakan. Dan ini juga perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD eksekusi. Tapi yang jelas tidak akan membebankan masyarakat lah.